Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mahira Official. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang perbedaan bagi hasil dan bunga. Soalnya kemarin banyak yang nanya, apa sih Bu perbedaan bagi hasil dan bunga, apa sih gitu kan, yang membedakan kayaknya sama aja gitu ya. Oleh karena itu jangan lupa subscribe di bawah ini, share dan like. Oke, kembali lagi kita langsung pembahasan tentang mengenai bunga dan bagi hasil. Sebelum itu saya akan jelaskan dulu apa pengertian dari bunga dan bagi hasil. Bunga adalah tambahan yang ditentukan menggunakan bentuk presentasi besarannya kredit hutang. Misalkan kalian minjam uang ke pihak bank itu misalkan 1 juta ya, dari pihak banknya memberikan bunga dari presentasi besaran kredit hutangnya ya. Tadi misalkan 10% kata dari pihak bank, berarti 10% dari 1 juta itu berapa, dan diangsur biasanya itu menggunakan cicilan tiap bulan. Misalkan dari 1 juta itu jadi 1.100.000 ataupun misalkan 1.200.000. Jadi 200 itu atau 100 itu dikatakan bunga 10% dari 1 juta itu. Terus apa pengertian dari bagi hasil? Ya, bagi hasil adalah tambahan yang menggunakan rasio atau perbandingan terhadap keuntungan usaha yang dibiayai dari kredit tersebut. Misalkan nih, contohnya misalkan untuk bagi hasil ya, misalkan kalian pengen minjam ke perbankan syariah ya, untuk modal usaha kalian, punya bisnis kerudung ya. Itu misalkan kaliannya itu minjemnya 1 juta, sama seperti yang tadi konvensional ya. 1 juta, dari 1 juta itu tiap bulannya kalian untungnya misalkan 500.000 atau misalkan 3 juta ya, 3 juta. Dari 3 juta itu nanti akan dipotong cicilan terlebih dahulu, misalkan sebesar 100.000 misalkan ya, 100.000. Dari 100.000 itu nanti sisanya kan 2.900.000. Dari 2.900.000 itu nanti dari hasil usaha ini baru dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang ditentukan pas di awal ya, di awal perjanjian. Misalkan 60-40% ya, 60 untuk pihak bank, misalkan 40 untuk nasabah, atau misalkan 50 itu untuk pihak bank, 50 laginya untuk pihak nasabah, sehingga itu menjadi balance, bukan dikatakan riba karena itu dari hasil usahanya, bukan dari besaran kredit atau besaran pinjaman yang dibuatnya. Kita langsung ke perbedaan bagi hasil dan bunga. Ada 5 citu yang harus kita ketahui untuk mengetahui perbedaan antara bagi hasil dan bunga. Oke. Yang pertama adalah
penentuan besaran rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan pedoman atau kemungkinan untung rugi ya. Jadi ketika di awal akad itu nanti akan dimusyawarahkan kalau misalkan di perbankan syariah itu nanti kalau misalkan rugi berarti bank juga ikut rugi, kalau misalkan nasabahnya untung berarti bank juga ikut untung. Sedangkan bunga yang nomor 1 itu adalah penentuan bunga ditentukan pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. Jadi kalau di konvensional itu atau misalkan bunga ini tidak peduli kalau nasabah untung atau rugi ya. Jadi pokoknya harus selalu untung, harus bayarnya yang sesuai ditentukan dari jumlah yang dipinjam bunganya gitu plus bunganya. Jadi pokoknya kalau misalkan untuk bunga ini nasabah itu harus berasumsi harus untung aja sehingga bisa membayar bunga tersebut. Yang kedua, untuk bagi hasil di perbankan syariah, besaran rasio atau nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh ya. Jadi nisbah bagi hasilnya itu misalkan ditentukannya adalah 50% 50% ya. Misalkan tiap bulan, kan setiap bulan dan bulan berikutnya kan nggak sama besaran keuntungnya, oleh karena itu disesuaikan ya. Kalau misalkan tiap bulan bulan pertama itu untungnya 1 juta, otomatis karena di awal akad itu 50% nisbah bagi hasilnya, otomatis dari 1 juta itu 500.000 untuk bank syariah, 500.000 itu lagi untuk pihak banknya, atau misalkan 60-40 60% untuk pihak nasabah, 40% untuk pihak banknya. Dari 1 juta itu misalkan ya 600.000 untuk nasabah, 400.000 itu untuk pihak bank. Misalkan kalau misalkan 60-40 tapi disesuaikan dengan kesepakatan berdua. Untuk di bank konvensional yang kedua atau bunganya adalah besaran persentasi berdasarkan pada jumlah uang atau modal yang dipinjamkan. Jadi kalau yang kedua ini di bunga ini jadi sudah dipresentasikan di awal akad itu bahwa 10% atau 5% atau 25% atau 15% dari modal atau pinjaman yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah. Kalau misalkan tadi kita contohkan 1 juta, berarti bunganya tiap bulannya itu misalkan 100.000, jadi harus dibayarkan gitu bunga iya, cicilan. Yang ketiga untuk perbankan syariah atau bagi hasil adalah bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama-sama oleh pihak bank dan pihak nasabah. Jadi kalau misalkan proyeknya itu merugi, otomatis antara nasabah dan pihak bank itu sama-sama mengalami kerugian. Kalau misalkan proyeknya itu melambung tinggi atau mendapatkan keuntungan tinggi, otomatis pihak banknya juga mendapatkan keuntungan tinggi. Jadi sama-sama saling menguntungkan sama-sama.
Kalau yang ketiga di bunga adalah pembayar bunga tetap seperti yang dijanjikan, tanpa mempertimbangkan apakah proyek itu merugi atau tidaknya gitu ya. Jadi kalau misalkan rugi otomatis sama aja, bunganya sekian, cicilannya juga sekian ya, sudah ditentukan di awal. Jadi tidak peduli apakah kalau di bank konvensional tidak peduli apakah itu rugi ataupun misalkan untung gitu ya. Pokoknya harus bayar sesuai dengan kesepakatan awal atau misalkan kesepakatan yang ada di pihak konvensional. Oke, selanjutnya yaitu keempat, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan. Jadi kalau di bank syariah, kalau pendapatannya naik, otomatis juga pendapatan banknya juga akan naik karena mengikutin. Kalau misalkan lagi turun, otomatis pendapatannya juga menurun. Beda halnya dengan bank konvensional atau bunga. Kalau keempat di bunga itu adalah jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat. Jadi kalau misalkan yang di bunga ini walaupun misalkan keuntungan meningkat tapi tidak meningkat gitu ya, untuk bunganya tetap kalau 10% ya sudah ditentukan 10%, tidak bisa 15. Yang terakhir ya yang harus kita biar membedakan antara bunga dan bagi hasil. Kalau di bagi hasil yang kelima itu tidak ada keraguan bagi hasil. Jadi kalau bagi hasil itu jelas gitu ya, jelas dari hasil usahanya gitu. Kalau misalkan di bank konvensional eksistensinya bunga diragukan gitu ya oleh semua agama termasuk agama Islam, maksudnya merugikan salah satu pihak gitu. Kalau misalkan perusahaannya lagi buruk gitu ya, otomatis jadi tidak mau tahu bank itu harus bayar sesuai dengan besarannya plus bunganya, sehingga Islam ya atau misalkan agama lain itu tidak membolehkan adanya bunga gitu ya. Itu adalah 5 jitu yang harus kita tahu untuk membedakan antara bagi hasil dan bunga. Cukup sekian untuk pembahasan perbedaan bagi hasil, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe yang ada di bawah ini dengan like, komen, dan share.